Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Veronica. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Persumati Soekarno Bengkulu atau disebut dengan UINFAS. Baiklah, di sini saya menemui klien saya yang bernama Ibu Idisti. Baiklah Bu, supaya kita lebih dekat lagi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dika Veronica, bisa Ibu panggil Dike atau Ke, yang mana nyamannya Ibu Idisti aja. Saya tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Siginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saya merupakan anak pertama. Saya jurusan bimbingan dan konseling Islam. Baiklah, kepada Ibu Idisti saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita enak nanti berceritanya ya Bu. Kepada Ibu Idisti kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Idisti. Saya lahir pada tanggal 27 Desember 1979 di Darat Sawah, Desa Darat Sawah, Kecamatan Siginim. Dan sekarang saya bertempat tinggal di Sukaraja dan saya sudah berumah tangga. Saya sudah memiliki keluarga sendiri. Saya sudah mempunyai anak 3 orang. Dan yang pertama, anak saya sudah menduduki kuliah di semester 4. Dan yang kedua, masih duduk di sekolah dasar. Yang ketiga juga masih duduk di sekolah dasar. Nah, beginilah Dek, Ibu memperkenalkan diri sama adik Dike. Baiklah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu Idisti, apakah sudah pernah konseling sebelumnya, sebelum yang ini? Belum pernah. Baru pertama kali ya Bu? Ya, baru pertama. Baiklah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu Idisti, apakah Ibu Idisti sudah mengetahui apa sih konseling itu? Menurut saya atau sepengetahuan Ibu, konseling itu artinya mengarah ke penasehat atau membimbing seseorang yang belum mengetahui apa itu arti apa kebaikan gitu atau apa bersifat jujur gitu, mengarahkan gitu arti seperti itu. Ibu hanya tahu dikit demi sedikit, hanya itu yang Ibu tahu dan Ibu ingin dijelaskan oleh adik Dike gitu. Baiklah, bimbingan dan konseling itu adalah seseorang konselor membantu konseli atau membantu klien agar dapat terentasnya masalah yang dihadapi klien tersebut. Baiklah, di sini saya tidak akan membocorkan atau membeberkan masalah apa yang dihadapi Ibu Idisti sekarang. Saya tidak akan membicarakannya kepada siapapun. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, permasalahan yang Ibu Idisti hadapi sekarang itu masalah apa ya Bu? Ibu mau bertanya, bagaimana cara mengatasi kegagalan remaja saat ini? Kan Ibu mempunyai 1 orang anak laki-laki. Dia sekarang sedang menjelang remaja. Nah, bagaimana cara mengatasi kegagalan anak-anak zaman sekarang supaya tidak salah langkah dalam masa depannya nanti? Bagaimana? Tolong dijawab sama adik Dike. Baiklah, akan langsung saya jawab. Bagaimana sih menghadapi kenakalan remaja zaman sekarang? Karena anak-anak remaja, apalagi anak cowok ya Bu, yang mau beranjak dewasa pastinya itu terpengaruh sekali dengan lingkungan. Menurut saya, anak Ibu kelas berapa? Ya, kalau anak Ibu itu masih di sekolah dasar kelas 6. Kelas 6 SD. Ya. SD-nya di mana Bu? SD-nya SD 2 di Pasar Baru. Baiklah, akan saya jawab langsung. Menurut saya, setelah anak Ibu, siapa namanya? Nama anak Ibu Paula Putra. Setelah anak Ibu yang bernama Paula Putra itu
lulus dari kelas 6 SD, menurut saya langsung saja masukkan ke pesantren. Karena menurut saya setelah anak-anak beranjak dewasa, dia itu akan mulai terpengaruh dengan lingkungan. Apalagi lingkungan di desa-desa itu sangat buruk ya Bu. Banyak yang ngomek, banyak yang merokok, pokoknya banyak yang mabuk-mabukan. Nah itu sangat terpengaruh karena lingkungan itu berpengaruh sekali pada karakter atau perilaku seseorang anak tersebut. Jadi menurut saya langsung saja Ibu masukkan ke pesantren karena di sana nanti akan diajari nilai-nilai agama, terus mana yang baik, mana yang buruk. Jadi karakter anak atau kepribadian anak itu bisa terbentuk. Menurut saya sih seperti itu ya Bu. Kalau begitu menurut Adek, ya nanti Ibu akan usahakan dan Ibu akan konsultasi dulu sama Bapak biar anak Ibu nanti Ibu masukkan ke pondok atau di pesantren. Biar anak Ibu menjadi anak orang yang baik, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang soleha. Baiklah Bu, saya mau bertanya, Ibu di rumah apakah sering sholat atau sering ngaji? Ya sih, dikatakan kalau sholat itu penuh sih belum, tapi ya bagian lah Ibu sholat maghrib itu bisa walaupun nggak penuh 5 waktu, tapi Ibu sudah menjalankan sholat. Kalau ngaji itu ya sekali-sekali ngaji, Ibu ngaji sekali-sekali, ya Ibu ngaji di rumah. Atau kalau kadang-kadang itu ngajinya di di langgar atau di masjid. Kalau suami Ibu gimana? Ya suami Ibu juga, ya ngajinya di rumah dan sholatnya juga di rumah. Kalau Jumat paling itu dia ke masjid. Jadi Ibu dan suami Ibu sudah menjalankan kewajiban walaupun belum sepenuhnya ya Bu. Kalau anak Ibu yang cowok, yang siapa? Pak Paula ya namanya. Terus siapa lagi? Ya kalau yang kecil itu atau yang bungsu kan anak Ibu perempuan, namanya Salsabila, yang nggak terlalu nggak terlalu nakal lah dibanding yang laki-laki tadi. Nah, anak Ibu dengan yang Abel, Salsabila ya, Salsabila, Paul, tadi itu sudah pernah Ibu ajak, mari nak kita sholat bareng, berjamaah bareng suami Ibu. Sudah pernah belum Bu? Ya, sekali-kali itu sih ada diajak berjamaah, tapi nggak terlalu sering gitu. Ya menurut saya Ibu dan suami Ibu itu harus sering-sering sholat, harus sering-sering ngaji. Karena dengan ibu-ibu sering sholat atau ngaji, anak itu akan melihat, akan mencontoh bagaimana yang dilakukan sama Ibu dan suami Ibu. Akan contohnya, oh Ibu ini sering ngaji, sering sholat, kenapa ya? Akan timbul rasa di dirinya sendiri, dia itu akan ada keinginan untuk sholat, ada keinginan untuk mengaji, ada keinginan di dalam hatinya. Jadi itu kepribadian anak itu juga tergantung dari bagaimana cara-cara Ibu mendidiknya juga, dengan cara yaitu dia melihat Ibu sholat, ngaji dengan suami itu timbul pemikiran. Diajak itu ya, Dia diajak supaya karakternya juga terbentuk, supaya dia juga tidak terpengaruh dengan lingkungan. Terus anak juga tuh harus sering dinasehati, nah ini nggak boleh, nah ini nggak boleh, merokok nggak boleh karena bisa menyebabkan mengganggu kesehatan, terus tuh menyebabkan kanker paru-paru rusak, banyaklah
cepat meninggal, misalkan kalau sering mabuk komik atau sebagainya itulah. Pokoknya aku nggak tahu apa yang mabuk-mabukan anak zaman sekarang. Pokoknya dinasihati sering-sering anaknya sebelum anaknya itu masuk ke pesantren tadi, supaya dia berpikir menjadi anak yang baik gitu kan, menjadi anak yang baik, bisa supaya nggak salah langkah gitu kan. Tapi yang lebih bagusnya kan ibu tadi masih setengah-setengah ya bu, ibadahnya itu masih setengah-setengah Ya. Menurut saya harus difulkan, sholatnya harus 5 waktu supaya lebih baik lagi, maksudnya bapak juga, suami ibu, maksudnya suami ibu dan ibu dengan 3 anak ibu saja tinggal di rumah, apa ada lagi orang lain? Ya sekarang itu kan ada neneknya atau kakeknya gitu. Kakeknya sekarang sedang sakit-sakitan. Nah sekarang keluarga ibu bertambah 1 lagi untuk mengontrol atau menjaga orang tua dari suami ibu. Oh, berarti ada kakeknya ya yang tinggal di rumah. Nah nggak apa-apa, itu disuruh juga sholat atau mengaji. Kalau kakeknya itu misalkan belum terbiasa sholat atau ngaji atau nggak bisa, nah bisa ibu dan suami ibu bimbing bagaimana sih cara sholat, mengaji, terus sering-sering dinasehati. Kan dia sudah tua juga ya, nah sering-sering dinasehati supaya dia sholat, mengaji, rajin mengaji, karena itu bisa membuat dia pengantar untuk masuk ke surga. Kita juga sebagai anak kan harus mendoakan dia untuk yang terbaik bagi dia, agar dia menjaga dia, agar dia misalkan nanti kalau ini masuk ke surga gitu kan, yang terbaik kan pokoknya. Ya kalau lagi sakit itu gimana dek kan? Ini ibu mau nanya, kan orang tua ibu tadi kan lagi sakit, kan ibu sudah pernah bilang, udah sholat belum pak? Dia bilang nggak bisa karena sakit. Nah, Gimana ini? tapi dia masih bisa berdiri kan? Masih Ya, bisa masih berdiri. bisa, jalan masih bisa. Mandi juga masih bisa. Ya masih bisa, makan Nah, bisa. itu otomatis masih bisa melaksanakan sholat bu. Itu penyakitnya cuma di malas. Nah jadi ibu ingatkan saja, ingatkan kembali kepada dia, itu pak, bapak masih bisa berdiri, masih bisa mandi, masih bisa makan, masih kuat lah. Jadi ibu ingatkan, nggak apa-apa sholat pak, itu nggak akan membuat bapak capek, pelan-pelan saja, hati-hati saja supaya dianya nggak jatuh misalkan sholat, Nggak terlalu capek gitu dia ya. nggak terlalu capek. Sholat itu cuma paling tidak lama, kok tidak nyampe 10 menit, cuma beberapa menit, pastilah bapak akan bisa gitu. Apalagi itu untuk mengisi kegiatan-kegiatannya dia, pastinya dia tuh kalau misalkan sudah tua itu ya, pasti nggak ada kegiatan, pastinya tuh ngosong banget gitu ya di rumah, nggak ada kegiatan, bolak-balik kamar. Nah pasti nggak ada kegiatan ya. Jadi kalau menurut saya biar dia ada kegiatan, kasih tahu ke bapaknya, carilah kesibukan gitu, dengan cara apa, misalkan kalau dia sedang bosan mengaji gitu, nah mengaji, belajar ngaji. Kalau bapaknya nggak bisa ngaji, nah ibunya yang mengajari bapaknya itu mengaji, bagaimana cara mengaji dari nol. Misal kalau memang dia belum pernah mencoba sama sekali mengaji, abata saja, itu nggak apa-apa, itu dari 1 huruf saja, dari A atau Ba, itu sudah mendapatkan pahala untuk dia. Amal ibadahnya itu sudah 1 huruf saja sudah besar. Abata saja, akhoda zaroza, 1 huruf saja sudah besar. Terus ibu sering sering ingatkan saja kepada dia, semoga dia terbuka pikirannya untuk mengingatnya untuk masa menghadap kepada ilahinya nanti kan. Ya ingatkan apa pak ini Untuk membawa untuk bekalnya. ya, untuk bekalnya nanti apa gitu. Ibu sudah sering mengingatkan sama bapak, tapi bapaknya saja yang malas sholat.
sholat. Ya, bagaimana cara supaya bapak itu nurut gitu deh. Nah, kan dia bilang nggak bisa, capek, kan banyak alasan kan. Dia kan lagi sakit katanya kan. Nah, jadi bagaimana supaya menghilangkan kemalasan bapak itu tadi? Bagaimana cara menarik perhatiannya supaya dia menuruti atau mengikuti kata-kata ibu atau sama bapak tadi? Bagaimana deh? Oh, supaya dia ada keinginan ya Bu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi ya. Yang kita ingatkan kembali kepada dia, Pak, misal Bapak kan? Ya, bapak. Nah, apa bekal Bapak nanti untuk ke surganya Allah? Dia diam kan, misal dia diam. Nah, bekal Bapak itu cuman melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, bagaimana misalkan sholat tadi, ngaji tadi. Kalau misalkan Bapak tidak melaksanakan itu, Bapak nggak ada bekal sama sekali untuk menghadap Allah nanti. Jadi itu memang sulit sih mengingatkan orang tua, apalagi misalkan udahlah nggak bisa, udahlah malas, udahlah capek, udahlah Bapak lagi sakit. Memang sulit, tapi kan supaya dia lebih supaya terbuka pikirannya ya kita rajin nasihati aja. Apa yang mau Bapak Dilembuti, ya gitu dilembuti, diajak. ya diajak apa yang tujuan hidup Bapak ini selanjutnya bagaimana. Ya itu tujuannya kalau sudah tua, melaksanakan ibadah, misalkan waktu ngaji dan untuk bekalnya nantilah di surga. Kalau misalkan mau ke dunia ya dia sudah tua, mau mengejar dunia, mau kemana lagi, misal mau jalan-jalan kemana, ke Jakarta, itu nggak mungkin lagi kan mengejar dunia. Ya pastilah tujuan akhirnya itu di surga Allah kan. Yang menurut saya sih sering-seringnya nasihati aja dengan baik, dengan lembut ya Bu, supaya hatinya terbuka. Ibu juga sering melaksanakan sholat dengan suami ibu gitu, supaya dia melihat, oh iya ya, Sering-sering. Nah, ini apa intinya itu sering-sering salat berjamaah gitu ya deh. sholat berjamaah supaya diikut juga dan terbuka Jadi bapak nanti diajak gitu. Salat berjamaah sama anak-anak ibu kan yang masih remaja tadi. pikirannya. Supaya mendirikan keamanan kedamaian di dalam keluarga gitu ya deh. Iya, menurut saya sih seperti itu. Ya begitu juga dengan anak ibu yang putra dan putri tadi, pasti dia melihat, mencontoh lah ibunya. Kalau mengatasinya dia malas sekolah ini gimana deh? Kan ini sekolahnya malas, belajarnya malas, dia kan mau main HP terus, Main siang gadget, malam terus. Nah, kalau nggak HP itu jalan-jalan lah sama teman-temannya, pakai motor ke sana ke sini kemari, ya ke pantai mana jauh-jauh gitu. Yang penting terus jalan. Ini kan sekarang ini anak-anak zaman sekarang kan sering dia ini jalan-jalan, sering main HP, jadi pelajarannya itu ketinggalan. Dia nggak mau belajar, sekolahnya malas gitu. Akibat bermain gadget tadi atau bermain HP. Itu kan namanya masih juga terpengaruh sama lingkungan atau ya HP tadi sangat mengganggu gitu. Ya seharusnya HP itu belum terlalu penting untuk anak-anak yang masih SD ya Bu, karena itu bisa mempengaruhi pikirannya. Apalagi kalau HP itu misalkan banyak disalahgunakan ya oleh anak-anak, menonton film yang enggak lah, main sampai larut malam lah, itu banyak sekali dampaknya bagi kesehatan otaknya, pikirannya, terus matanya, terus pokoknya banyak ya. Menurut saya Bu, HP-nya itu disimpan dulu, jangan dikasihkan ke anaknya. Jangan dikasihkan, maksud aku disimpan. Ngasihnya itu tertentu saja, maksudnya Ya, kan ngasihnya itu dibatasi tertentu gitu ya. saja, dibatasi. Waktu belajar harus belajar gitu Ya, ya, waktu ya. belajar harus belajar, waktu mainnya harus main. Waktu sekolah harus sekolah, waktu Ya. sholat harus sholat gitu kan. Di anak ini kan seharusnya mau dijaga terus ya Bu, ya ya. Sekarang ibu ini kan maunya pergi ke ladang, maunya kan cari uang atau apa tadi, kan kesibukan ibu itu banyak kan, jadi nggak mungkin lah ibu itu jaga terus. Jadi inilah anak-anak ibu ini kan lalai
pendidikannya atau belajarnya. Kan ibu tadi itu kan lengah dengan keadaan ibu tadi kan terus bepergian gitu ke lahan usaha ibu gitu kan demi mencari nafkah untuk anak-anak ibu. Ya, itu bisa dimengerti juga ya, Bu. Karena suami dengan ibu juga harus pergi ke sawah, harus mengurus usaha-usaha ibu. Ya, menurut saya sih, Bu, memang ya, Bu, pengawasan dari orang tua itu sangat penting terhadap anak-anak itu memang sangat penting pengawasannya itu. Jadi dalam ibu mendidik anak itu menjaga itu waktunya juga harus diatur antara menjaga anak dan mengurus usaha-usaha ibu, kebun ladang apa tadi itu tuh harus diatur, harus juga diawasi anaknya, harus diawasi lah pokoknya. Jangan terlalu fokus dengan usaha saja ya gitu ya. Jangan misalkan pokoknya anakku harus sekolahnya tinggi, jadi aku harus bekerja, jadi kita fokus dengan usaha kita aja. Kita tidak memperhatikan anak, padahal juga anak itu yang utama. Ya, ladang atau bekerja itu yang kedua. Karena kalau misalkan bagaimana kita mau menyekolahkannya kalau anak kita tadi sudah salah jalan, sudah salah langkah dengan cara dia mengikuti temannya mabuk-mabukan, main gadget, mempergunakan gadget yang tadi itu dengan hal-hal yang negatif, bukan yang hal-hal yang positif. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang bukan menggunakan gadget itu dengan hal-hal yang positif, tapi ngarah yang ke negatif semua. Jadi menurut saya sih pengawasan ibu itu harus ibu atur gitu. Anak itu nomor 1 dan usaha itu nomor 2. Oh begitu ya Dek ya. Kalau begitu akan ibu usahakan mengatur waktu ibu mengawasi atau menjaga anak ibu, dan akan ibu seimbangkan dengan ibu pergi terus ke usaha ibu atau ke lahan usaha ibu. Itu akan ibu pertimbangkan mengurus anaknya dulu baru, atau menjaga anaknya dulu, atau nasihati anaknya dulu baru ibu kemudian ke lahan atau usaha ibu tersebut. Ya, apalagi kan misalkan kalau anak ini laki-laki itu harus sering-sering dinasihati, harus sering-sering diingatkan supaya dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya, Bu. Dia sudah meranjak dewasa, remaja, lingkungan juga sangat berpengaruh bagi dia, perkembangan otaknya dia gitu. Menurut saya ibu tuh seharusnya dari dulu waktu dia masih SD itu belum mengasihkan HP kepada dia supaya dia tidak terpengaruh beginilah main ya, gadget terus. Tadinya kan banyak teman-temannya yang punya HP bagus-bagus, jadi anak ibu tadi kan nempel kayak perangko melihat HP teman-temannya tadi, jadi ibu juga kasihan sih. Ya ibu nggak tahu lah gimana jadinya nanti, yang penting ya tadinya ibu kasihan saja sama bapak. Nah lalu anak ibu tadi dibelikan juga HP. Nah akhirnya nggak terberantas lagi sama ibu, ini HP-nya ini sudah kecandun banget nih. Nah jadi bagaimana ini memberantasnya, ini susah. Perlahan saja, Bu. Memberantasnya itu perlahan saja. Perlahan kan dia sudah kecanduan, pastinya dia nggak akan tahan untuk bermain gadget atau bermain game. Nah apalagi sekarang tuh game online ya, Bu. Game online yang itu tuh mengurus data juga, pakai data ya, Bu. Nah menurut saya tuh, nak, mana HP-nya nak? Itu sekarang waktunya belajar, perlahan saja. Mana HP-nya? Ya maksudnya diatur gitu, kalau waktu mau belajar HP-nya diambil dulu gitu, atau ya kalau waktu mau belajar mau sekolah gitu HP-nya diambil dulu gitu ya Dek ya. Iya. Tapi itulah kesalahan orang tua karena kasihan sama anaknya. Tadi makanya anaknya baru berusia 6 tahun sudah dikasih HP-nya itu yang bagus, yang sudah bagus, yang 2 juta itu. Seharusnya itu jangan dulu dikasih, tapi ada juga yang kita kasihan dengan anak kita, orang-orang juga
memiliki anak-anak yang sudah HP bagus. Ya karena kasihan ini tadi yang merusak tidak. Ya, karena kasihan kita juga merusak. Seharusnya dari orang-orang tua di lingkungan itu juga berpikir, saya sudah mengasih anak gadget umur tahun 7 tahun. Dia sering bermain gadget sampai larut malam, terus dia bermain gadget. Dia tuh seharusnya orang tua sebelum membelikan gadget untuk anaknya di usia yang masih sangat muda, tadi tuh dia harus berpikir, kalau anak aku nanti kecanduan main gadget gimana ya gitu. Terus kalau misalkan dia terus melihat gadget, pasti matanya itu bisa sensitif, bisa rusak nanti ya, matanya bisa rabun, menyebabkan rabun. Terus otaknya pasti di gadget tuh lah, main game. Jadi belajarnya tadi tuh terganggu, dari misalkan dia belajar baca, nggak ingat pokoknya bacaan apa yang dibacain tadi, pasti game, habis sekolah game. Nah pasti itu terus. Jadi ya seharusnya ibu-ibu juga, terus bapak-bapak juga tuh harus gimana ya, harus berpikir sebenarnya kalau anak masih kecil tuh Harus bersikap tegas. Ya. Ya. Supaya dia bisa berubah sedikit demi sedikit gitu ya deh. Iya, supaya dia berubah. Ditambah lagi ibu sekarang ini kan namanya perekonomian lemah kan, jadi berpikir terus untuk menggali usaha untuk demi masa depan anak-anak ibu kelak di hari kelak. Jadi ibu sekarang kan sudah menambah kesibukan gitu kan, ibu sudah beternak ayam gitu kan, karena kesibukan Beternak ayamnya di mana ya Bu? Ya ibu sekarang beternak ayamnya di di lahan ibu di sawah gitu. Demi dia kan agak jauh dengan keramaian. Kalau di dusun ini kan mengganggu lingkungan, kan bau gitu, kebisingan ya dengan kotorannya. Jadi agak sibuk lah ibu. Kan kalau usaha ibu itu kan agak jauh dari rumah. Jadi ayam-ayam itu kan mau dijaga siang dan malam. Jadi agak repot lah. Kan inilah masalahnya kalau kita nggak punya modal dari awal. Makanya kita itu berusaha sedikit demi sedikit untuk menambah penghasilan demi menghidupi anak-anak atau demi masa depan anak-anak ibu di hari kelak. Ya berarti Ibu dibanding memiliki ladang sawah, sawit, Ibu juga memiliki usaha beternak ayam ya Bu? Ya ibu sekarang baru saja kan, ibu kan baru 2 minggu ini kan, kandang ayamnya saja belum selesai, tapi ayamnya udah ada gitu. Ayamnya itu berapa banyak ya Bu? Ya kalau ayam ibu itu kalau yang sudah gede, yang sudah menjadi induknya gitu, sudah mencapai 100 ekor, tapi belum nelur semua gitu. Baru nelur itu berapa itu, baru sedikit itu, 30% lah deh, belum 50%. Baru sedikit Ya perlahan juga akan meningkat juga hasil telur ibu, asalkan ibu juga bisa merawat ayam-ayam ibu. Kandangnya ibu tuh harus, kandang-kandang ayam-ayam ibu itu harus dibersihkan, walaupun dia juga hewan atau ayam, dia juga harus bersih tempat tinggalnya, bukan cuma manusia aja. Terus pola makannya juga harus diatur, pagi ya, siang ya, sore. Pola makannya juga harus diatur. Terus pokoknya kesehatan ayamnya juga harus diatur supaya hasil telur ibu tadi itu telur ayam ibu tadi itu jadi sedikit, jadi meningkat lebih banyak ya. Itu tergantung perawatan ibu, bagaimana cara-cara yang benar gitu ya, mengelola ayam ibu tadi supaya telurnya itu makin bertambah banyak. Nah itu informasinya juga ibu bisa dapatkan di Google lah, di YouTube. Sekarang kan memang banyak ya, bagaimana di YouTube itu banyak, di channel YouTube bagaimana sih cara merawat ayam yang benar supaya telurnya itu banyak. Pasti banyak banget, begini caranya, dikasih obat apa, dikasih apa gitu.
pasti banyak caranya, apalagi di Google. Ibu bisa cari wawasan atau informasi di sana, lewat sana. Sekarang kan sudah canggih semua ya Bu, jadi informasi itu walaupun kita nggak bisa dapatkan dari orang lain, kita bisa dari internet, YouTube, pokoknya banyak. Sekarang itu sudah maju juga teknologi. Nah, dengan adanya usaha ibu ini kan bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadikan anak-anak ibu ini menjadi orang yang sukses. Biar anak ibu nanti sukses, itu kan cita-cita ibu yang utama. Makanya ibu ingin anak ibu ini bagaimana caranya supaya dia ini nggak terpengaruh dengan lingkungan tadi. Nah, tadi kan sudah ada dikejawabkan, anak ibu harus dimasukkan ke pondok atau di pesantren gitu, biar nggak terpengaruh sama lingkungan. Nah, nanti ibu akan konsultasi sama bapak supaya anak ibu nanti dibawa di mana tempat yang aman, nyaman dan tentram, biar pendidikannya nggak terganggu gitu. Ya akan ibu turuti apa kata nasihat adik tadi. Ya sedikit banyaknya ibu menambah wawasan atau pengalaman, dan ibu agak sedikit terbuka pikiran untuk masa depan anak-anak ibu nanti. Ya, anak ibu juga harus ibu sering doakan semoga menjadi anak yang soleha, anak yang berbakti pada orang tua, soleh. Tapi itu tadi ya Bu, ibu dengan suami ibu juga harus memberikan contoh, panutan kepada anak ibu. Dengan itu rajin sholat, ngaji. Jika ibu dan bapaknya, ibu dan suami ibu rajin sholat, ngaji tadi, ya itu itu memancing pikiran anak ibu terbuka, jadinya dia bapak rajin sholat, ibu rajin sholat, kenapa aku Ya, sholat, itu maksud- pasti akan ya. terbuka pikirannya ya. Memancing pikiran anak ke arah positif gitu ya, Ya, ya. positif. Ya. Itu berawal dari ibu dan bapak. Bagaimana perilaku ibu dan bapak? Ya pasti anaknya itu nurut, Ya. menuai gitu. Ya. Jadi itu ya seperti itu menurut saya. Ya, kalau begitu deh, ibu ucapkan terima kasih dengan atas saran atau nasihat yang adik kasih sama ibu tadi. Ya, ibu banyak mengucapkan terima kasih ya deh ya. Mungkin sampai sini perbincangan kita ya deh. Aku masih ada lagi yang mau dibahas. Baik Bu, kita tadi sudah banyak berbicara. Apakah masih ada lagi yang mengganjal di hati ibu atau di pikiran ibu? Bisa langsung tanyakan saja kepada saya supaya bisa saya beri kasih masukan kepada ibu. Ya, menurut ibu untuk saat ini ya kita kita akhiri dulu. Cukup sampai di sini ya. Nanti kalau ada ibu konsultasi saja sama adek. Iya Bu, kalau misalkan ibu mau konsultasi lagi, mau bertukar pikiran bersama saya pun juga wawasannya belum sebegitu penuh ya Bu. Mungkin ibu juga yang lebih berpengalaman karena ibu kan sudah punya anak, sudah punya suami, terus sudah punya pekerjaan. Nah, sedangkan saya baru mahasiswa ya Bu. Tapi kan kita bisa saling bertukar pikiran masing-masing ya Bu. Bisa berbagi pikiran, bisa bertukar pikiran, bisa berbagi wawasan. Yang ibu tahu, saya tahu, yang saya tahu, ibu tahu, gitu, saling bertukar Bu. Nah, kalau ibu misalkan mau lagi berkonsultasi atau bertukar pikiran bersama saya, tinggal telepon saya saja. Terus nomor WA saya nanti saya akan kasihkan ke ibu. Tinggal kita janjian saja di mana kita konseling ya, tempatnya konseling. Kita tinggal rencanakan dan bagi waktu. Kalau ibu nggak sibuk, kalau saya nggak sibuk, ya itu langsung kita konseling kembali. Ya. Terima kasih ya Dik atas penjelasannya. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, di sini saja proses konseling saya bersama Ibu Idisti kami akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.